Menyambut Hari Bayangkara ke-77, Polda Metro Jaya menggelar kegiatan donor darah dan pembagian 11.000 paket sembako. Dalam 2 minggu, Polri ungkap 429 kasus TPPO dan selamatkan lebih dari 1.500 korban TPPO. Motivasi manajer Timnas Kombes Sumarji usai Timnas dikalahkan Argentina. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Selasa 20 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga menyiapkan sejumlah informasi tentang giat personel polisi lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023, Polda Metro Jaya menggelar Bulan Bakti Presisi Polda Metro Jaya. Dan kegiatan ini meliputi bakti kesehatan dengan menyelenggarakan donor darah yang diikuti 3.000 peserta dari Polda Metro Jaya dan bakti sosial dengan membagikan paket sembako sebanyak 11.000 paket bansos. Dua, satu. Polda Metro Jaya menggelar kegiatan Bulan Bakti Polri Presisi Polda Metro Jaya dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Bekerja sama dengan sebuah rumah produksi film, Multivision Plus, kegiatan Bakti Polri Presisi ini berisi kegiatan bakti kesehatan dengan menyelenggarakan donor darah, diikuti 3.000 peserta dari Polda Metro Jaya, dan bakti sosial dengan mendistribusikan paket bantuan sosial sebanyak 11.000 paket bansos. Kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial dihadiri langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, didampingi oleh Rampun Jabi selaku pendiri rumah produksi film Multivision Plus, perwakilan dari PMI dan pejabat utama Polda Metro Jaya. Dalam sambutannya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto menjelaskan Polri akan terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk berupaya menolong kebutuhan masyarakat. Siang hari ini kami melaksanakan rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah donor darah, dan kebetulan di sini ada Pak Ram untuk menjadi sponsor. Tidak-tidaknya namanya donor darah adalah kita menjadi sangat menolong dari saudara-saudara kita yang lain. Hari ini target 300 kantong, dan selama dalam bulan Bakti Polri Presisi hari ulang tahun target kami adalah 2.300 kantong. Kemudian rekan-rekan juga tahu bantuan sembako kita dorong ke seluruh polres-polres dan polres-polres yang akan membagi ke daerah-daerah yang dianggap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu dari rangkaian kegiatan menjelang hari ulang tahun Bayangkara. Terima kasih kepada Pak Ram dan rekan-rekan artis yang menjadi sponsor hari ini memberikan semangat untuk melakukan donor. Kegiatan yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, PMI, dan Multivision Plus berhasil melakukan kegiatan sosial untuk masyarakat seperti bakti sosial religi, bakti sosial kesehatan, pembangunan fasilitas air bersih, pemberian bantuan sosial sebanyak 11.000 paket bansos. Kegiatan Bulan Bakti Polri Presisi Polda Metro Jaya, bakti kesehatan dan bakti sosial ini juga turut dihadiri oleh sejumlah selebriti sebagai relawan. Dari Jakarta, Rahmadini, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, Polda Kalimantan Tengah menggelar bakti sosial dengan menyalurkan sebanyak 14.000 paket sembako kepada masyarakat.
Bantuan sosial ini disalurkan ke sejumlah titik, mulai dari panti asuhan hingga ke kawasan tempat pembuangan akhir sampah. Polda Kalimantan Tengah menggelar bakti sosial dengan menyalurkan sebanyak 14.000 paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan dalam rangkaian memperingati Hari Bayangkara ke-77. Bantuan sosial ini akan disalurkan ke sejumlah titik mulai dari panti asuhan hingga ke kawasan tempat pembuangan akhir. Dalam penyaluran sembako, Polda Kalimantan Tengah juga bersinergi bersama unsur Forkopimda hingga ke tokoh masyarakat dan agama. Ini kaitannya dengan rangkaian Hari HUT Bayangkara ke-77, di mana dalam rangka untuk memperingati HUT Bayangkara ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan, bakti sosial, dan kemudian juga ada beberapa bentuk kegiatan yang lain yang semuanya bersifat sosial yang kita laksanakan. Dan pada saat kesempatan pagi ini, kita dengan Forkominda dan para tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama dan sebagainya ikut hadir di sini melepas kegiatan bansos yang di beberapa titik. Dan tentunya ini harapan kami bahwa kami juga akan tetap melakukan kegiatan yang terbaik untuk masyarakat dimanapun berada di Provinsi Kalimantan Tengah, dan selalu bersinergi dengan Forkominda, sehingga terwujud Kalimantan Tengah ini adalah Kalimantan Tengah yang sejahtera, bermartabat, dan bisa lebih maju dari yang sekarang. Dalam peringatan Hari Bayangkara ke-77 ini, selain pembagian sembako, Polda Kalimantan Tengah juga mengadakan pertandingan olahraga yang melibatkan anggota Polri dan masyarakat. Tim Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Informasi terhangat dari tanah air.
Untuk informasi pantauan lalu lintas pada sore hari ini, kita akan segera bergabung dengan Bribtu Cici yang saat ini berada di Uki Cawang, Jakarta Timur. Bribtu Cici, silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Bertepatan dengan mengakhiri jam pulang perkantoran, kali ini kita akan melihat bagaimana situasi arus lalu lintas yang terjadi di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Terlihat pada sore hari ini kendaraan yang melintasi kawasan ini dari arah Jati Waringin menuju ke arah Cililitan ataupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Halim dan juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Cawang ataupun ke arah Pancoran terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada sore hari ini terlihat juga adanya sedikit perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi memasuki antrian traffic light sepanjang 50 meter ke belakang, selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal. Terlihat juga untuk kendaraan dari arah Dewi Sartika yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Pancoran ataupun yang akan lurus menuju ke arah Jatiwaringin ataupun Kampung Melayu. Hingga saat ini pun masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya antrian traffic light. Selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal. Dan sesuai dengan pantauan kami sampai dengan sore hari ini, kendaraan yang melintasi kawasan ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, tetapi juga kendaraan-kendaraan umum seperti busway. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati. Dan khususnya bagi para pengendara dari arah Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Halim, untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan tetap berhenti di belakang garis stop untuk memberikan kesempatan bagi para pengendara lainnya. Dan juga pengendara yang melintasi kawasan ini kami himbau untuk berhenti pada tempat yang benar, terutama bagi para angkutan umum dengan mematuhi petugas kami yang berada di lapangan. Serta kami mengucapkan terima kasih bagi para pengguna jalan yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terupdate seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 15669 ataupun SMS center di 9119. Demikian Lydia yang dapat kami laporkan langsung dari Cawang Uki, Jakarta Timur. Terima kasih Bribtu Cici atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Polres Ngawi, Polda Jawa Timur menggelar kegiatan bakti religi dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Bentuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan dan bakti sosial dalam membersihkan tempat-tempat ibadah yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Asiwiat Putra mengatakan, pelaksanaan kegiatan bakti religi ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas pokok Polri dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat demi meningkatkan keamanan dan ketertiban. Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf, mengaturkan salam dari Bapak Kapolres AKBP Dwi Asiwiat. Terima kasih Bapak. Bakti religi Polres Ngawi dan Polsek jajaran dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan dan bakti sosial membersihkan tempat-tempat ibadah yang berada di wilayah Kabupaten Ngawi. Kapolres Ngawi juga berharap dengan terselenggaranya berbagai kegiatan ini semakin mendekatkan hubungan Polri dengan masyarakat. Dengan sinergitas yang baik antara Polri dengan masyarakat, pemuka agama, TNI, dan seluruh stakeholder bisa menguatkan kesiapan TNI Polri dalam menghadapi tahun politik 2024 yang akan datang. Tim Humas Polres Ngawi melaporkan untuk Polri TV. Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara mengadakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan 1.100 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di Simalungun, Sumatera Utara. Selain untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan komunikasi yang baik sehingga tercipta lingkungan yang aman dan kondusif. Dalam rangka
Hari Bayangkara ke-77, Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan melepas rombongan personel Polres Simalungun untuk menyerahkan bantuan sembako. Dalam kegiatan ini, bantuan sosial yang dibagikan sebanyak 1.100 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ini tentu kita akan distribusikan secara merata di seluruh Kabupaten Simalungun dan kita berikan kepada warga masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan, sehingga bisa berdampak kepada fakir miskin, kepada petani, kepada tukang parkir, kepada disabilitas, kepada orang-orang yang memang kita nilai membutuhkan perhatian. Hari ini juga kita memberikan bantuan kepada masjid ini yang masih dalam proses untuk penyelesaian pagar dan gapura. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bisa membantu dan meringankan dan mempercepat proses penyelesaian pembangunan yang dilakukan oleh masjid ini. Ada yang mau dibangun. Selain meringankan beban ekonomi masyarakat, kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan komunikasi yang baik antara polisi dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan kondusif. Tim Humas Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya.
Bareskrim Polri dan Polda Jajaran berhasil mengungkap 429 kasus tindak pidana perdagangan orang dan menyelamatkan lebih dari 1.500 korban TPPO. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil penindakan periode 5 hingga 19 Juni 2023. Informasi ini disampaikan Kabak Penum Divhumas Polri, Kombes Pol Nurul Aziza, dalam konferensi pers harian Divhumas Polri beberapa saat lalu. Dalam konferensi pers ini, Kombes Pol Nurul Aziza juga menyampaikan tren gangguan Kamtibmas dan angka kecelakaan lalu lintas, serta kebijakan mengenai syarat pembuatan SIM baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Selasa 20 Juni 2023, saya selaku Kabak Penum Divhumas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan gangguan Kamtibmas pada tanggal 19 Juni 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami kenaikan sebanyak 903 kasus atau 76,66%, yaitu pada hari Minggu 18 Juni 2023 sebanyak 1.178 kejadian dan pada hari Senin 19 Juni 2023 sebanyak 2.081 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, terdapat 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain pencurian dengan pemberatan sebanyak 190 kasus, narkotika sebanyak 160 kasus, curanmor sebanyak 70 kasus, judi sebanyak 10 kasus, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 23 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2023 sebanyak 493 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 18 Juni 2023 sebanyak 306 kejadian, mengalami penurunan sebanyak 187 kejadian atau 61,11% dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan 493 kejadian, korban meninggal dunia 33 orang, korban luka berat 47 orang, korban luka ringan 479 orang, dan kerugian materi Rp797.200.000. Selanjutnya terkait dengan penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda Jajaran. Pada hasil ANEF penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda Jajaran periode 5 sampai dengan 19 Juni 2023 antara lain, berdasarkan jumlah laporan polisi sebanyak 429 laporan yang terdiri dari Satgas TPPO Bareskrim dan Polda Kaltara 17, Polda Aceh 2, Polda Sumut 16, Polda Sumbar 5, Polda Riau 9, Polda Kepri 19, Polda Jambi 12, Polda Sumsel 8, Polda Bengkulu 5, Polda Kepulauan Bangka Belitung 2, Polda Lampung 3, Polda Banten 9, Polda Metro Jaya 11, Polda Jabar 62, Polda Jateng 43, Polda Jatim 15, Polda DIY 5, Polda Bali 8, Polda NTB 14, Polda NTT 20, Polda Kalbar 42, Polda Kalteng 3, Polda Kalsel 2, Polda Kaltim 37, Polda Sulsel 9, Polda Sulbar 5, Polda Sulut 10, Polda Sulteng 17, Polda Sultra 5, Polda Gorontalo 3, Polda Maluku 1, Polda Maluku Utara 1, Polda Papua 6, dan Polda Papua Barat 3.
berdasarkan jumlah korban TPPO sebanyak 1.582 orang yang terdiri dari Satgas TPPO, Bareskrim, dan Polda Kaltara 246, Polda Aceh 3, Polda Sumut 179, Polda Sumbar 11, Polda Riau 62, Polda Kepri 85, Polda Jambi 13, Polda Sumsel 12, Polda Bengkulu 5, Polda Babel 2, Polda Lampung 28, Polda Banten 21, Polda Metro Jaya 61, Polda Jabar 101, Polda Jateng 152, Polda Jatim 79, Polda DIY 22, Polda Bali 32, Polda NTB 33, Polda NTT 128, Polda Kalbar 160, Polda Kalteng 4, Polda Kalsel 1, Polda Kaltim 40, Polda Sulsel 32, Polda Sulbar 8, Polda Sulut 14, Polda Sulteng 27, Polda Sultra 5, Polda Gorontalo 1, Polda Maluku 1, Polda Maluku Utara 1, Polda Papua 10, dan Polda Papua Barat 3. Selanjutnya, berdasarkan jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 511 orang yang terdiri dari Satgas TPPO, Bareskrim, dan Polda Kaltara 22, Polda Aceh 3, Polda Sumut 44, Polda Sumbar 4, Polda Riau 12, Polda Kepri 28, Polda Jambi 11, Polda Sumsel 9, Polda Bengkulu 5, Polda Babel 2, Polda Lampung 9, Polda Banten 17, Polda Metro Jaya 12, Polda Jabar 71, Polda Jateng 40, Polda Jatim 14, Polda DIY 7, Polda Bali 9, Polda NTB 18, Polda NTT 22, Polda Kalbar 47, Polda Kalteng 3, Polda Kaltim 34, Polda Sulsel 9, Polda Sulbar 10, Polda Sulut 10, Polda Sulteng 18, Polda Sultra 6, Polda Gorontalo 1, Polda Maluku 1, Polda Maluku Utara 1, Polda Papua 6, dan Polda Papua Barat 6. Berdasarkan jumlah modus yang dilakukan antara lain sebagai pekerja migran legal atau PMI atau pembantu rumah tangga sebanyak 354 orang, kemudian ABK sebanyak 5 orang, PSK sebanyak 102 orang, dan eksploitasi anak sebanyak 21 orang. Selanjutnya terkait dengan persyaratan sertifikat mengemudi dalam penerbitan surat izin mengemudi. Dasar Hukum 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perkap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan Surat Izin Mengemudi, Perpol Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan Surat Izin Mengemudi. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi, Kamsel Tipcar Lantas menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang besar antara pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dengan kemampuan berkendara, wawasan pengetahuan, serta etika berlalu lintas individu yang terlibat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka masyarakat pemohon penerbitan SIM harus memenuhi syarat dan kriteria teknis, pengetahuan serta perilaku sebagai pengemudi yang baik, taat dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 telah ditetapkan bahwa bagi pemohon SIM baru dan atau peningkatan golongan khusus SIM umum wajib menyerahkan tanda bukti sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi.
Ketentuan tetap diberlakukan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi serta dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi, bahkan diperluas sasarannya bukan hanya bagi pemohon SIM umum, akan tetapi juga bagi pemohon SIM perseorangan. Ketentuan tentang kewajiban untuk menyerahkan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi bagi pemohon penerbitan SIM baru dan peningkatan golongan ini dimaksudkan sebagai upaya nyata Polri untuk meningkatkan kualitas pengemudi di Indonesia sekaligus sebagai salah satu upaya menurunkan tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta menghadirkan Kamsel Tipcar Lantas. Dalam Perpol Nomor 2 Tahun 2023 diatur suatu standarisasi yang harus dipenuhi oleh lembaga pelaksana pendidikan dan pelatihan mengemudi yang mengatur bahwa lembaga tersebut haruslah merupakan suatu lembaga yang telah terakreditasi. Adapun suatu lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi terakreditasi wajib memenuhi kriteria yang terdiri dari persyaratan administrasi kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan dan latihan, termasuk sirkuit latihan dan kendaraan latihan, sumber daya manusia termasuk para instruktur yang berkompeten dan bersertifikat cukup. Materi pendidikan dan pelatihan setidaknya meliputi pengetahuan dasar aspek teknis kendaraan, pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas, peraturan, rambu, dan marka jalan, pemahaman tentang persepsi bahaya serta tata cara defensif driving, etika berkendara, latihan untuk persiapan mengikuti uji teori dan uji praktek SIM. Sistem penerbitan SIM juga akan mendapatkan pembaruan sehingga informasi mengenai keabsahan sertifikat tanda bukti lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi yang dimiliki pemohon SIM dapat langsung terhubung secara real time ke basis data SIM Korlantas Polri. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dengan terhubungnya informasi tersebut maka masyarakat dapat mengikuti program pendidikan dan pelatihan mengemudi di mana saja. Untuk yang sudah memiliki kemampuan mengemudi maka cukup mendatangi lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi terakreditasi terdekat dan mengikuti tahapan verifikasi kemampuan dan pengetahuan mengemudi yang hasilnya juga akan terhubung dengan sistem penerbitan SIM nasional. Selanjutnya update terkait naiknya harga cabai dan telur ayam. Bahwa saat ini harga telur ayam dipengaruhi dengan biaya produksi dan operasional dari peternak telur ayam. Sedangkan cabai merah di beberapa daerah telah melewati masa panen raya dan harga rata-rata nasional cabai rawit di awal Juni 2023 sempat di harga Rp44.780 per kilogram di bawah harga acuan yaitu Rp57.000 per kilogram. Untuk cabai merah keriting, harga rata-rata nasional saat ini Rp39.037 per kilogram dan masih di bawah harga acuan yaitu Rp55.000 per kilogram. Upaya Satgas Pangan melakukan operasi pasar untuk memantau ketersediaan cabai dan telur serta melakukan pemantauan di beberapa sentra produksi peternakan telur ayam seperti di Kabupaten Blitar, harga di level peternak Rp25.500 hingga Rp26.000 per kilogram. Untuk stok ketersediaan lainnya saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi hari besar keagamaan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Argentina dalam laga FIFA Matchday dengan skor 2-0. Pertandingan ini menjadi momen langka bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia berhadapan langsung dengan sang juara Piala Dunia. Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Argentina dalam laga FIFA Matchday. Sang juara dunia menang 2-0 tanpa balasan dari skuad Garuda. Pertandingan ini menjadi momen langka bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia berhadapan langsung dengan sang juara Piala Dunia 2022 yang sekaligus menempati peringkat 1 FIFA. Sejak awal babak pertama, Argentina tampil dominan. Argentina sukses menjebol gawang Indonesia lewat sepakan jarak jauh Leandro Paredes. Skor 1-0 menjadi milik Argentina di babak pertama. Memasuki babak kedua, pelatih Shin Tae-yong melakukan 2 pergantian pemain. Pratama Arhan menjadi posisi Shane Patinama, sementara Dedi Sulistiawan menggantikan Dimas Drajak. Argentina memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-55. Kali ini giliran Cristiano Romero yang membobol gawang Indonesia. Laga pun ditutup dengan kemenangan tim Tango Argentina atas tim Merah Putih. Untuk mengetahui faktor apa yang membuat Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Argentina dan bagaimana ke depannya Timnas Indonesia dapat berjaya dalam menghadapi turnamen dunia, berikut informasi dengan manajer Timnas Indonesia Kombes Pol Sumarji bersama reporter Leili Yunianti. Ya, pertandingan persahabatan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina sangat berkesan sekali bagi masyarakat Indonesia. Meski tim Garuda menelan kekalahan dengan skor 2-0, 2 atau 2-0, namun pertandingan tadi malam menjadi momen berharga bagi tim Garuda melawan tim Tango sebagai tim bola peringkat pertama di dunia juara 1 World Cup 2023. Dan kekalahan Timnas Garuda ini menjadi pengalaman dan pelajaran berharga bagi para pemain dan ofisial Timnas. Dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui media sosialnya memberikan semangat dan juga motivasi kepada para pemain dan ofisial setelah pertandingan. Dan penekanan evaluasi dari Pak Erick Thohir ini adalah soal mental para pemain. Dan lalu seperti apa strategi yang dilakukan oleh tim ofisial untuk membentuk mental menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Saat ini saya sudah bersama dengan manajer Timnas Indonesia, Kombes Pol Sumarji. Salam sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat selalu. Iya, Pak, bisa dijelaskan nggak terkait arahan dan evaluasi dari Pak Erick Thohir ini terkait mental para pemain, Bapak? Ya, jadi pertandingan semalam antara Indonesia melawan Argentina ini adalah merupakan pertandingan yang sangat bersejarah dikarenakan sudah sejak Indonesia berdiri belum pernah ada Indonesia bertanding melawan tim juara dunia, dan Ketua Umum sudah membuktikan janjinya bahwa federasi atau tim Federasi Indonesia atau Timnas Indonesia ini akan diangkat setinggi-tingginya, dan mulai saat sekarang inilah bentuk nyata konkret yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dalam memajukan sepak bola. Nah, evaluasi dari pertandingan semalam tentu ini adalah pengalaman yang sangat berharga buat kami semuanya yang berada di tim, mulai dari para pemain, baik pemain yang dimainkan ataupun pemain cadangan secara utuh semuanya menyaksikan sendiri dan tahu sendiri bahwa memang pertandingan semalam itu merupakan pertandingan uji nyali, ya, uji nyali. Kita tahu bahwa memang impossible kalau kita mau menang lawan Argentina. Tetapi di pertandingan semalam anak-anak bisa membuktikan bahwa mental anak-anak, mental berjuang di lapangan ketika diberikan tugas tanggung jawab itu betul-betul ada gitu. Dari menit awal sampai dengan akhir betul-betul anak-anak sanggup menghadapi dengan situasi yang pengalaman yang seadanya yang dimiliki anak-anak, tetapi masih bisa mengimbangi.
kita lihat contoh memang babak pertama mungkin anak-anak masih kondisinya masih tegang dan sebagainya. Tetapi babak kedua anak-anak bisa cair, bisa bahkan ada change, ada peluang-peluang yang bisa membuat timnas Indonesia itu bangkit dan bisa melakukan serangan balik, counter attack seperti itu. Apa Pak, setelah di babak kedua baru ada terlihat nih Pak ya, para anak-anak sudah mulai bisa bermain dan motivasi apa yang Bapak berikan? Ya memang gini, kami di tim memang dari awal sudah menyampaikan 15 menit awal sampai 20 menit awal jangan sampai kebobolan. Dan itu sudah dibuktikan sama anak-anak betul-betul. Bahkan menit 37 sekian itu baru kebobolan. Artinya instruksi yang diberikan oleh kita itu jalan betul. Instruksi yang diberikan oleh Coach Shin itu jalan dengan baik gitu. Nah memang kalau kita lihat memang kualitas pemain Argentina luar biasa, sangat luar biasa. Taktik, strategi dan skillnya luar biasa lah. Tetapi ya itu tadi, semua kalah dengan semangat anak-anak yang luar biasa. Kondisi emosional nih Pak, para pemain timnas menghadapi tim idola mereka ini seperti apa Pak? Saya lihat ini anak-anak itu senang ya, saya lihat senang gitu, senang dan bahkan kita lihat ya, anak-anak itu kepingin betul yang dimainkan itu maksimal gitu. Artinya tidak ada beban sedikit pun ketika mereka harus menghadapi tim idola gitu. Contohnya memang teman-teman banyak yang mengidolakan Argentina, tetapi fight bener, malah justru semangatnya termotivasi dan lebih gitu. Akhirnya dengan semangat yang lebih itu dari babak awal sampai dengan akhir itu tidak kendor semangatnya, itu yang harus kita apresiasi dan kita harus bangga kepada timnas Indonesia. Saya yakin ke depan pasti akan lebih baik. Pengalaman Pak berkesan nih sebelum dan selama pertandingan ini dari tim official dan para pemain dengan timnas Argentina ini seperti apa Pak? Pengalaman apa ini maksudnya? Pengalaman atau misalnya pelajaran yang dapat nih Pak dari... Jadi begini, ya, tentu yang pelajaran yang kita dapat dari pertandingan semalam, yang pertama ini adalah bagian daripada meningkatkan skill, meningkatkan mental anak-anak. Karena ini bagian daripada uji nyali loh. Coba dibandingin, peringkat 1 lawan peringkat 150 ini kan sangat jauh sekali. Nah ini bagian daripada meningkatkan mental anak-anak dan tentunya pengalaman inilah akan dijadikan motivasi tersendiri buat anak-anak bahwa dirinya pernah melawan tim Argentina, tim juara dunia, seperti itu. Nah, ketidakhadiran Messi dan Di Maria gimana nih Pak dari timnas sendiri? Saya kira teman-teman nggak mempermasalahkan dan menganggap itu biasa-biasa saja gitu. Artinya ada tidak ada yang dilawan kan bukan Messi, yang dilawan kan tim Argentina, seperti itu. Dan persiapan Pak untuk pertandingan berikutnya bagi timnas ini apa saja Pak? Ya, jadi ke depan kita ada beberapa agenda padat memang tahun ini. Yang pertama untuk bulan Agustus tanggal 13 kita sudah harus ke Thailand. Ada AFF U23, lanjut nanti ada kualifikasi Asia, terus nanti ada Asian Games ya. Terakhir nanti masih di tengah-tengah itu ada FIFA Matchday juga, tapi nanti akan kita sampaikan lawan mana. Ya itulah tadi penjelasan dari Kombes Pol Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia terkait dengan evaluasi dari pertandingan persahabatan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina. Pertandingan tadi malam adalah bagian dari uji nyali dan juga sekaligus mengasah mental para pemain Timnas untuk dapat bermain lebih baik lagi di ajang pertandingan berikutnya. Laili Nianti, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Dalam semarak menyambut Hari Bayangkara ke-77, Polres Ngawi melaksanakan kegiatan Friendly Match Futsal sejak Senin 19 Juni hingga Selasa 20 Juni 2023. Kapolres Ngawi menyebutkan bahwa Friendly Match Futsal ini dilaksanakan selain untuk menyambut Hari Bayangkara, juga sebagai bentuk silaturahmi antara anggota personel kepolisian dan wartawan. Kegiatan yang dilaksanakan di lapangan Indoor Futsal Champions Ngawi diikuti oleh Kapolres Ngawi AKBP Duyasi Wiyat Putra, Wakapolres Ngawi Kompol Haryanto, para PJU dan personel Polres Ngawi serta awak media. Kapolres Ngawi menyebutkan bahwa Friendly Match Futsal ini dilaksanakan selain menyambut Hari Bayangkara juga sebagai bentuk silaturahmi antar anggota dan wartawan. Pada pertandingan futsal di lapangan 1, PJU melawan Kapolsek Jajaran didapatkan hasil skor yaitu 8-5 yang dimenangkan oleh tim PJU Polres Ngawi. Dan pada lapangan kedua, anggota Polres Ngawi melawan awak media yang dimenangkan oleh anggota Polres Ngawi.
Diharapkan dengan adanya pertandingan futsal ini dapat semakin mempererat silaturahmi antar seluruh anggota, baik yang berada di Mapolres Ngawi maupun di Polsek Jajaran bersama wartawan. Tim Humas Polres Ngawi melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Informasi terhangat dari tanah air.
Untuk membantu kaum duafa dan korban bencana alam, Aibda Erwin Eka Saputra, Babin Kamtibmas Desa Lantang, Polres Takalar, Polda Sulawesi Selatan, mendirikan komunitas Tangan di Atas. Tidak hanya itu, komunitas ini juga membantu pembangunan tempat ibadah dan pendidikan keagamaan di wilayah Takalar. Assalamualaikum. Ma. Untuk membantu warga yang membutuhkan, Aibda Erwin Eka Saputra, Babin Kamtibmas Desa Lantang dan Desa Kalelantang, Polres Takalar, Polda Sulawesi Selatan, mendirikan komunitas Tangan di Atas. Kegiatan komunitas ini untuk membantu sesama dan juga memberikan layanan fasilitas publik untuk kepentingan warga. Beberapa kegiatan yang dilakukan komunitas Tangan di Atas adalah membantu kaum duafa dengan belanja dan mengantarkan paket sembako. Selain itu, program komunitas Tangan di Atas lainnya adalah rutin menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu, belanja Quran, membayarkan tagihan listrik dan belanja token sebanyak 25 masjid, membantu kebutuhan pembangunan masjid, menyuplai kebutuhan beras santri di pondok tahfiz dan pesantren di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Untuk membantu kebutuhan peduli kemanusiaan, komunitas Tangan di Atas juga membantu korban bencana alam di berbagai daerah. Tim Humas Polres Takalar, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan juga kesehatan, Polresta Banyumas menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan yang diselenggarakan di TPSP Kedung Randu, Kecamatan Patik Raja, Banyumas, Jawa Tengah. Kegiatan ini meliputi pembagian sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023, Polresta Banyumas menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan yang digelar di TPSP Kedung Randu, Kecamatan Patik Raja, Banyumas, Jawa Tengah. Sedikit bantuan, semoga bisa bermanfaat. Kegiatan bantuan sosial ini meliputi pembagian sembako dan pemeriksaan kesehatan secara gratis oleh tim dari Dokes Polresta Banyumas. Dan dalam Hari Bayangkara ini ada beberapa program. Yang pertama adalah bakti kesehatan. Di mana nanti dalam bakti kesehatan kami sudah menyiapkan dari kedokteran ataupun kedokteran kesehatan Polres ya, yang datang yang nanti akan mengecek kesehatan Bapak Ibu sekalian. Tentu pengecekan kesehatan ini merupakan bagian penting ya dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya Bapak Ibu sekalian bisa tahu kondisinya sehat atau tidak. Kalaupun tidak, nanti akan ada pengobatan secara gratis. Dan itu menjadi tugas kita bersama, Bapak Ibu di bidang lingkungan hidupnya, kami di bidang Kamtibmasnya. Sehingga ini bisa bersinergi dan kita bisa mendapatkan situasi di wilayah kita ini menjadi aman dan terkendali. Kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan oleh Polresta Banyumas mendapat apresiasi warga karena dapat membantu kebutuhan sehari-hari juga mengetahui keadaan kesehatan masyarakat. Tim Humas Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Ya, Pak. Polres Sumba Barat, Polda Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu dan juga bingkisan untuk purnawirawan Polri di Sumba Barat. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 ini dipimpin oleh Kapolsek Umbu Ratunggai, Ibtu Ignatius Raja Dangga. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-77, Polsek Umbu Ratunggai Polres Sumba Barat beranjang sana ke rumah purnawirawan Polri yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan ini dipimpin Kapolsek Umbu Ratunggai, Ibtu Ignatius Raja Dangga, didampingi Ketua Bayangkari Ranting Umbu Ratunggai, Maria S. Dangga. Dalam kesempatan ini, Ibtu Ignatius Raja Dangga juga memberikan bingkisan kepada purnawirawan Polri dan bantuan sosial untuk warga kurang mampu di Sumba Barat. Polri yang ke-77, polisi ulang tahun. Orang tua kami datang kunjung kepada turut mendampingi Kapolsek Umbu Ratunggai dalam penyaluran bantuan sosial Babin Kamtibmas Polsek Umbu Ratunggai, Bribka Yohanes K. Kumanireng, Bribka Andreas BM Muja, dan Bribka Dedi S. Putra.
Kegiatan yang dilaksanakan Senin 19 Juni 2023 ini berjalan lancar. Tim Humas Polsek Umbu Ratunggai, Polres Sumba Barat, Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rohini Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.